Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kembali ngaji kitab Melayu Al-Bahjatul Mardiyah fil Akhlaqid Diniyah yang diterjemahkan dari kitab bahasa Arab oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Kita melanjutkan soal adab guru, adabul muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain amin. Jadi ada beberapa anjuran dari pengarang kitab ini bagaimana seharusnya guru mendidik muridnya. Ini soal pedagogi lah, pedagogi. Jadi tentang bagaimana seorang guru, teknik mengajarnya yang terkait dengan toladan tentu saja, karena di dalam kemarin awal sudah dijelaskan bagaimana ilmu itu betapa pentingnya dan tauladan menjadi semacam ukurannya, karena baiknya seorang guru maka baik pula muridnya. Itu yang jadi jangkarnya. Hendaklah guru itu dapat mengukur kesanggupan muridnya dalam menerima pelajaran. Buhan dosen terpakai juga bang sebetulnya. Pakai bener ini. Apakah kiranya sudah patut ia diberikan huraian bahasanya lah di sini. Huraian yang seperti itu. Jadi diukur kemampuan murid. Supaya pengetahuan yang diberikan itu jangan tersia-sia dan kehilangan waktu yang berharga. Nah, ini soal metode lah, penting mengenali murid terlebih dahulu supaya kemudian bagaimana kita mengajar itu ada standar, ada ukuran. Jadi berdasarkan kemampuan mereka, kemampuan para murid. Dan hendaklah guru itu berusaha dengan setengah-tengah mencari jalan untuk membangun dan menggiatkan himmah. Himmah itu apa? Semangat, upaya yang bersungguh-sungguh. Himmah dan kemauan murid dalam belajar dan menuntut ilmu pengetahuan yang fardu ain tersebut. Kemudian pelajarilah pula ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Nah, jadi tentu saja kemarin juga sudah disebutkan kewajiban yang pertama itu belajar yang terkait dengan fardu ain, terutama yang terkait dengan amaliyah harian seperti sholat, puasa dan seterusnya, itu jadi dasar ngaji dan seterusnya lah. Baru kemudian masuk ke yang fardu kifayah. Ilmu, yaitu fardu kifayah itu ilmu yang berkenaan dengan masyarakat, seperti melaksanakan jenazah. Melaksanakan jenazah ini tahapan-tahapannya biasanya dari memandikan, mengkafani, mensalatkan, sampai menguburkan. Mentalkin juga kalau kita orang tradisional, NU pasti pakai talkin. Kalau yang modern mungkin kada. Menjadi imam sembahyang dan lainnya. Nah, ini penting, apalagi kemarin pas masa-masa PSBB itulah, masa-masa tarawih itu baru terasa ternyata
bahwa setiap kepala keluarga itu harus tahu caranya jadi imam. Nah, itu baru merasa itu. Jadi penting mengetahui lah paling nggak ada rukun-rukun, sunnah-sunnah dan seterusnya. Kopi. Demikian pula belajar ilmu bahasa Arab, ilmu alat. Ini penting karena terutama yang terkait dengan pelajaran-pelajaran agama itu, akidah, apalagi fikih dan seterusnya, ya sumber referensi kita mau kalau hendak yang ke asalnya itu ya pasti ke bahasa Arab. Walaupun ulama-ulama Nusantara juga kemudian banyak lah ngarang-ngarang kitab ya, seperti salah satu inilah Al-Bahjatul Mardiyah ini, atau misal kalau di Banjar ini yang terkenal Sabilal Muqtadin menjelaskan soal fikih sehari-hari. Tapi kalau bisa berbahasa Arab itu lebih baik karena bisa merujuk langsung ke sumber. Ilmu hisab, ilmu hitung. Ilmu hisab ini penting, banyak kepakai dalam termasuk hitungan zakat dan seterusnya, termasuk hitungan apa ya, terkait yang kalau terkait fardu ain tentu saja yang terkait hitungan zakat ya, dengan mal itu kan. Dan lain-lain banyak berat ilmunya. Kesemuanya itu adalah fardu kifayah mengetahuinya. Artinya, nah ini fardu kifayah maksudnya ya, artinya kada semua orang juga harus bisa, tapi paling kada ada di dalam satu komunitas itu minimal satu orang menguasainya sehingga menjadi rujukan atau menjadi tempat bertanya. Kalau sampai kereda satu orang pun maka berdosa. Kalau fardu kifayah kan, kalau fardu ain kan wajib setiap orang mampu mengetahui cara melaksanakannya, bila tidak maka berdosa setiap orang itu. Ya terkait ilmu salat dan seterusnya itu. Nah kalau fardu kifayah kada perlu semua orang, tapi ya minimal di dalam satu komunitas itu, di dalam satu kelompok masyarakat itu paling kada ada satu yang bisa jadi tukang imam, ada satu orang yang bisa melaksanakan ini jenazah, ada satu orang yang bisa menghitung berapa zakat, terkait dengan waris, terkait dengan macam-macam yang ilmu yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Minimal bana satu orang. Di kampung biasanya kan paling ada satu orang, entah itu buan kaum atau orang alim, itu paling ada satu orang di kampung-kampung itu pasti gitu. Karena kalau sampai kada tahu itu berarti ya kamu jalan. Ya, mundur orang Banjar itu sekampungan dapat bala, sekampungan berdosa. Iya, mau kami pindah. Iya. Kamu sebelah itu. Jadi kira itu dulu lah terkait dengan adab guru. Bagaimana, apa saja yang harus diajarkan, bagaimana mengajar, bagaimana memahami murid dan seterusnya. Besok kita lanjutkan lagi dengan adabul muta'allim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.